Hai bro, selamat datang di broadcast UYM. Informasi dapat dicari, tapi informasi sedetail ini hanya di broadcast Universitas Yaci Madani. Oke, bersama aku Siti Divya dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Teknologi dan Bisnis. Hari ini aku yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai, bahas topik-topik ringan sampai informasi yang jarang banget orang ketahuin. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi OC, obrolan cerdas, edukatif, dan halus. Jadi di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dari mahasiswa-mahasiswi program studi kewirausahaan. Jadi mari kita sambut mahasiswa-mahasiswi program studi kewirausahaan. Kenal langsung aja. Halo. Halo. Gak usah tegang-tegang ya. Santai aja. Santai aja, santai aman ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Boleh nggak kalian ngenalin diri kalian dulu sama teman-teman yang lagi nonton nih? Perkenalan dulu intro. Ya, Oke. Dari kakak dulu. Iya. Halo, perkenalkan, aku Diva Aurelia. Aku dari Prodi Kewirausahaan kelas malam. Aku tinggalnya di Kampung Pabuaran, yaitu di Jatiuwung. Oh, oke. Kakaknya? Nama saya Salfadlan Rahman. Saya dari Prodi Kewirausahaan kelas malam Karawaci. Seharian saya kerja di PT Freeport, kadang free, kadang repot. Oh, jadi gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Oh, Iya. tapi sibuk banget. Enggak banget sebenarnya. Oh. Oke, jadi langsung aja ya masuk ke sesi pertanyaan terkait tentang dunia bisnis kewirausahaan dari sisi mahasiswanya ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Dari kalian, kenapa kalian memilih program studi kewirausahaan? Atau karena eh, udah suka bisnis dari dulu atau bingung mau milih program studi apa gitu? Adanya ini, ya udah ini aja gitu. Gimana? Dari kakak dulu boleh. Kalau aku sendiri itu karena awalnya memang aku tuh penasaran. Soalnya kan baru tahu di Universitas Yati ini ada prodi kewirausahaan ya. Makanya aku mikir kayak kalau nanti kedepannya aku masuk kewirausahaan kayaknya bakal punya usaha nih. Terus juga aku mau mencoba hal-hal baru tentang bisnis, tentang dunia bisnis. Makanya aku memutuskan akhirnya itu aku memilih kewirausahaan. Oh, oke, biar punya usaha Iya, gitu ya, betul. biar jadi pengusaha muda Iya, gitu ya. amin. Amin. Kalau dari kakaknya? Kalau dari saya pribadi sebenarnya faktornya karena dari orang tua juga. Seperti orang tua yang buat rekomendasi ya, udah ambil kewirausahaan aja gitu kan, karena kalau nggak dari historis background saudara-saudara saya itu rata-rata eskom semua, makanya saya mau coba sesuatu yang beda. Beda. Betul, Oh, makanya ya. saya ambil kewirausahaan. Sorry. Aku manggil apa nih ke kalian? Aku Siapa? Panggilannya siapa? Kak Diva? Iya, Diva. Diva aja. Ini Mas Aksal. Mas. Mas Aksal. Mas banget. Jawa. Aksal aja, Aksal itu bercanda. Aksal aja, Aksal. Aksal sama Diva ya. Iya. Aksal sama Diva. Oke, selama kuliah di Universitas Yaci Madani ini pengalaman apa aja yang paling asik dan wah gitu ngubah pola pikir kalian tentang dunia bisnis? Kalau aku sendiri itu karena dari awal kan minim tentang perbisnisan ya. Jadi pas udah masuk ke kampus ini terus prodinya kewirausahaan juga, jadi makin lama tuh makin belajar tentang dunia bisnis itu seperti apa, isinya tuh seperti apa, dan apalagi yang tadinya awam banget soal manajemen, terus target pasar, terus juga tentang segmentasi pasar seperti itu. Jadi makin lama makin tahu kalau misalkan di dunia bisnis ini tuh kita nggak fokus tentang produk aja gitu, tapi banyak banget yang harus kita Strategi-strateginya ya. seperti itu. Kalau dari kakaknya nih, siapa? Mas Aksal. Kalau dari saya pribadi sebenarnya satu pandangan yang membahas saya semenjak masuk kewirausahaan itu karena ini ya mungkin ya, sebelumnya saya belum pernah melihat banyak peluang gitu kan di sekitar gitu. Iya. Karena kalau dari beberapa yang udah saya lewatin itu kenapa UMKM bisa berkembang itu karena bisa memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, dan itu menurut saya peluang-peluang yang memang harus dipelajari gitu. Dan itu yang mengubah pandangan saya sih gitu. Jadi dapat banget ya dari program studi kewirausahaan buat impact-nya buat kalian ada gitu ya. Betul. Jadi ya banyaklah pelajaran yang bisa diambil dari mereka ini masuk ke program studi kewirausahaan ya guys.
Selanjutnya ada nggak program kampus yang langsung ngelibatin kalian nih ke dunia usaha? Misalnya kayak project bisnis atau magang atau kolaborasi langsung sama UMKM. Ada nggak? Kebetulan di semester 4 ini kita ada inkubator bisnis. Inkubator? Iya, inkubator bisnis itu sama aja kayak magang juga. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, terus kita juga bertemu sama para UMKM di berbagai kecamatan. Oh itu baru atau gimana? Iya, kita Di semester 4? Iya. Sama juga? Sama, Kita betul. Jadi buat produk atau Enggak, gimana? sebenarnya ini sebagai bentuk dari kerjasama antara pihak kampus Universitas Yassin Madani dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang. Di mana ini sebenarnya menyasar itu adalah pembuatan NIB. Karena kalau dari yang kami tahu, pas ketika kami tidak ke lapangan, banyak para pelaku UMKM yang memang belum mempunyai legalitas usaha. Adapun itu juga banyak seperti digital marketing, strategi pemasarannya banyak yang belum tahu. Oh, jadi terjun kalian ini buat mengedukasi masyarakat ya, atau UMKM buat ngebantu bikin NIB atau gimana sih strategi jualan tuh kayak gimana gitu, nggak cuma jualan aja gitu. Oh, betul. Itu baru tapi sampai sekarang gimana dampaknya, gimana? Pasti banyak dapat juga, karena kan kita kalau misalkan orang yang masih baru banget terjun langsung ke UMKM itu pasti rasain feelnya itu beda banget gitu kan. Apalagi yang tadinya nggak bisa bikin NIB, jadi kan kita latihan dulu bikin NIB itu kayak gimana, terus kita ngebantuin masyarakat bikin NIB, itu juga kita ngebantuin laporan keuangan kalau misalkan UMKM ini laporan keuangannya masih kurang gitu, jadi belum pakai digital kayak gitu. Tapi pakainya apa itu? Excel ada, aplikasinya juga ada. Jadi di beberapa UMKM yang di itu masih banyak yang pakai manual gitu. Jadi itu mahasiswa itu dioper per kelompok atau per kelas? Per kelompok. Itu dibikin list dan disesuaikan dengan studinya. Oh, jadi yang ngajuin ke kecamatan itu dari kampus? Tapi itu banyak nggak ke kecamatan itu banyak? Oh, jadi gitu guys. Jadi mereka ini punya project inkubator bisnis yang dimana ngebantu para UMKM kayak buat gimana sih strategi marketing yang baik gimana. Terus mereka ini ngebantu buat pembuatan NIB, nomor induk bisnis. Tuh, keren kan? Keren banget. Ya. Keren ya? Keren. Jos. Nah, terus menurut kamu nih skill apa aja yang wajib yang wajib dimiliki oleh mahasiswa kewirausahaan di era digital kayak sekarang? Kalau menurut aku sendiri sih ada 3 skill yang harus dipunyai. Jadi yang pertama itu ada digital marketing, terus yang kedua ada kreativitas sama inovasi, yang terakhir itu komunikasi. Jadi 3 ini tuh menurut aku penting banget, soalnya kalau dari digital marketing sendiri, karena kan zaman sekarang tuh banyak banget konsumen yang mengandalkan platform digital. Ya, betul. Mau dia nyari atau membeli produknya. Nah, kalau yang kedua itu ada kreatif atau inovasi, itu juga penting banget karena kita kan harus menciptakan solusi yang baru ya, yang unik, terus produk-produk yang baru. Gitu. Kalau yang ketiga komunikasi itu sangat penting, karena kalau misalkan kita ketemu pelanggan, kita harus mempunyai komunikasi yang baik dan efektif seperti itu. Jadi kita juga bisa meyakinkan para pelanggan, pasti pelanggan itu bakal tertarik gitu ya, kalau komunikasi kita baik gitu ya. Ketiga skillnya dari Kak Diva tuh ada 3. Pertama, digital marketing itu harus bisa yang basic-basicnya dulu aja gitu ya. Terus inovasi atau kreativitas. Nah, anak muda sekarang tuh harus bisa yang namanya inovasi, menciptakan hal-hal baru itu di zaman sekarang itu perlu. Terus yang ketiga ada komunikasi. Kalau komunikasi kita sama orang lain atau siapapun itu baik, pasti mereka bakal nyaman sama kita. Jadi kita harus ngelatih public speaking kita sebenarnya ya. Kalau dari Mas Aksal? Kalau dari saya pribadi mungkin nggak banyak ya, lebih kayak mungkin ke personal branding. Tawadu kali. Enggak. Ya tadi banyak personal branding itu kan juga salah satu bagian dan aspek yang penting bagi sebuah brand gitu kan. Apalagi itu juga ya melatih kita juga lah, biar kita tahu gimana sih cara ngebangun sebuah brand dari awal sampai ntar sukses gitu kan.
Lalu juga mungkin ada namanya critical thinking sama problem solving. Problem solving. Itu juga perlu gitu kan di era sekarang. Karena ya namanya sebuah bisnis, namanya sebuah usaha pasti punya dinamika, punya masalah gitu kan. Dan gimana kita tuh jangan fokus sama masalahnya, tapi kita fokus pada solusinya ini, betul. Dan ini yang menurut saya yang nggak banyak orang punya. Sih. Itu aja sih. Betul. Kita harus jadi anak muda yang bisa problem solving, bisa nyelesain satu masalah ya. Betul. Kita karena kalau di sebuah bisnis kan banyak ya, maksudnya kayak banyak pesaing-pesaingnya gitu ya. Terus gimana nih jadi bisnis yang harus bisa terdepan terus tuh gimana kalau di saat banyaknya pesaing tuh kayak gimana gitu. Itu problem solving itu perlu. Nah, selanjutnya ya. Pernah nggak ngalamin gagal di suatu usaha atau project kampus? Nah, terus itu kalian gimana solusinya biar keluar dari masalah itu tuh? Kalau ini sebenarnya berdasarkan dari pengalaman kemarin ya di semester 4 itu. Apa tuh project bisnis? Project juga, akhir. Tapi ini project satu mata kuliah, namanya mata kuliah digital dan e-commerce. Jadi ini sedikit cerita dulu ya nih teman-teman nih. Boleh ya guys cerita. Mbak Host izin cerita nih. Kok Mbak? Iya, nggak tahu lah itu dah. Iya, oke. Jadi di semester 4 kemarin tuh kita emang sempat punya project dari salah satu dosen yang gimana kita tuh emang buat project kayak ya kelas kan ya prodi keluaran itu ada berapa? 3 kelas ya. Ada yang di Tiga Raksa, ada yang di Karawaci 2, yang malam sama yang pagi. Jadi di setiap kelas ini dibikin project masing-masing bebas mau usaha apa aja gitu. Dan pastinya ditarget, khususnya kelas kita sebenarnya itu ditargetnya secara lebih ke pemasaran, secara sosial media juga. Kayak TikTok dia harus 600 followers gitu kan, mungkin biar bisa live sama kerennya Uni. Di IG berapa, di YouTube berapa gitu kan. Cuma kalau sesuai konteks tadi ya ini yang menurut saya sesuai ini sih pertanyaan kakaknya tadi gitu, kita ngalamin kegagalan di sini. Gagalnya sebenarnya karena salah kita juga nih sebenarnya yang belum bisa memanage waktunya Kak, karena kemarin ada yang inkubator bisnis yang benar-benar padat banget gitu, jadi kita buat evaluasi ini pun waktunya nggak cukup gitu. Jadi nggak bisa ke-handle gitu ya? Nggak bisa ke-handle karena satu sisi kalian fokus ke inkubator, terus ada tugas lain gitu ya? Dan mau selalu nama produknya itu Sana Natural ya. Apa? Sana Natural. Sana Natural, itu apa? Itu brand kita tuh kayak apa, rajut ya. Kita kerajinan tangan. Iya. Kerajinan tangan, dan ini sekalian promosiin deh yang di kelas pagi juga tuh ada namanya apa ya, chips ya, high chips. Iya, aku tahu. Kayak pisang itu ya, keripik pisang. Betul. Ada rasa-rasanya gitu. Betul. Dan Tiga Rasa juga ada, tapi fokus secara natural aja. Nah, situ ya inilah yang kita lakuin buat bangkit itu, kita benar-benar belajar gitu. Kita juga sadar maksudnya kayak ini bisnis pertama kita nggak bisa menyerah gitu aja gitu kan, apalagi ini harapan buat kita semua, pembelajaran, ini pengalaman juga gitu. Jadi itu sih lebih ke motivasi diri aja. Mungkin karena kendalanya karena belum bisa manage waktunya aja ya guys, karena mungkin banyak tugas project-project gitu ya. Sibuk banget kayak perusahaan. Sama kita juga sibuk banget ya. Mungkin itu aja ya masalah di project buat e-commerce itu ya. Betul. Nah, kira-kira kampus ngedukung nggak kalau ada mahasiswa yang pengen jalanin usaha sendiri? Gimana? Maksudnya kampus tuh ngedukung nggak kalau ada mahasiswa yang mau ngejalanin usahanya sendiri, bisnisnya sendiri? Kalau dari kampus sendiri itu mendukung, dari dosen-dosennya juga pasti mendukung banget, karena kan itu juga bakal menguntungkan diri kita kalau kita punya bisnis sendiri, asal nggak merusak waktu kuliah aja sih, jadi bisa mengatur waktunya. Tapi ya boleh-boleh aja gitu ya? Boleh sih, didukung. Pasti didukung. Ya, sama. Iya, sama. Tapi pernah tahu siapa gitu, pernah ngalamin dari bisnisnya sendiri? Iya, pernah buat coba gitu, yang dimana dosen itu, kampus itu ngedukung buat ngejalanin usaha itu. Pernah ada. Kalau dari bisnis sendiri tuh masing-masing gitu sih. Jadi kalau misalkan misal aku mau buka usaha gitu, tapi kalau misal kita ada komunikasi ke dosen, pasti dibantu sama dosennya juga kayak gitu. Asalkan kita ngomong dulu gitu ya, ada komunikasinya gitu ya. Terus boleh nggak sih spill dikit, kamu sekarang lagi ngejalanin bisnis apa?
Terus atau ada rencana bisnis untuk kedepannya gitu. Gimana? Ada? Kalau dari aku untuk saat ini sebenarnya belum ada usaha sendiri. Cuma kalau buat planning itu udah pasti ada. Lebih prepare juga buat kedepannya kalau emang nanti aku mau buka usaha. Kan udah tahu ya strateginya tuh apa aja gitu ya. Jadi tinggal launching gitu ya, tinggal ngejalaninnya. Mas Aksal? Oh, kalau saya mungkin karena ini lagi liburan semester juga ya, mungkin saya mau rehat dulu karena kemarin emang benar-benar capek banget. Kenapa rehat? Enggak, maksudnya rehatnya nggak rehat yang lama banget gitu karena mau lagi libur semester gitu. Jadi saya ngeluangin waktunya sama keluarga dulu gitu. Tapi untuk kalau plan bisnis ke depan jelas ada gitu. Kenapa nggak buka? Kenapa nggak sekarang gitu kan? Mumpung libur gitu. Ya, setiap orang beda cara mainnya aja sih sebenarnya. Gitu. Apalagi ini bisnis gitu kan. Benar. Betul. Jadi orang-orang sibuk, kalian tinggal santai gitu. Ya itu kata orang kayak gitu mungkin ya, kayak kok dia nggak kerja gitu. Kalau dia kerja malam kerjanya ngapain gitu ya. Oh, malam kerjanya? Iya, enggak itu misalnya. Terus gimana sih suasana perkuliahan di sini? Lebih banyak teori kah, praktek kah, atau malah kalian nih diajak terjun langsung? Good question. Ini bagus pertanyaannya, betul. Dari yang tadi beberapa poin yang kakaknya sampaikan, dari teori praktik bahkan keterlibatan kita langsung di lapangan, kita alhamdulillah di 4 semester ini udah ngalamin semua. Mungkin kalau di baratnya kita main game udah kita bantai kali semua levelnya gitu. Karena di semester tapi game over atau masih on progress sih, belum game over gitu. Tapi ya benar, kita di semester 1-2 kita benar-benar baru teori gitu kan. Tapi kalau menurut asumsi saya pribadi, saya juga melihat teman-teman tuh emang auranya pada pengen kayak bosan nih teori gitu, bosan nih gini kita pengen praktek, pengen terjun gitu. Dan itu di semester 3-4 pun kita udah alhamdulillah bisa praktek. Alhamdulillah. Sama ya? Terus nih, selanjutnya ada kesan dan pesan buat teman-teman yang masih bingung milih jurusan atau pengen kuliah sambil ngejalin bisnis. Dan kenapa mereka nih harus milih program studi kewirausahaan? Kalau dari aku, kalau misalkan bingung tapi mau jalanin sambil bisnis itu harus masuk prodi kewirausahaan di Universitas Yatsi Madani ini, karena kan pasti nanti misalnya yang tadi kayak aku awam banget soal bisnis, pasti kalau misalnya udah masuk di Universitas Yatsi Madani ini, apalagi jurusannya prodi kewirausahaan ini, pasti bakal diajarin yang dari nol sampai akhirnya pasti bisa. Iya, jadi struktur organisasi bisnisnya itu pasti diajarin satu persatu gitu, sehingga kita sampai membuat usaha sendiri dan memasarkan produknya secara langsung. Sebenarnya sama gimana? Kalau saya mah kesan ya mungkin tadi ya. Iya. Ya, yang buat mau masuk Universitas Yatsi Madani itu emang beneran seru. Apalagi prodi kewirausahaan itu seru banget. Dosennya asik-asik jos. Oke. Masa sih? Bener. Dosennya dari beberapa semester ini saya temuin tuh seru banget, benar-benar ngasih pengalaman yang beda banget gitu. Bahkan pengakuan dari luar gitu. Nah, jadi buat kalian nih yang bingung mau kuliah tapi pengen dapet cuan juga gitu ya, pengen sambil ngejalanin bisnis, kalian bisa banget masuk program studi kewirausahaan di Universitas Yatsi Madani. Karena selain kalian kuliah, kalian kan di kuliah ini belajar strategi bisnisnya itu bagaimana, dan tinggal kalian terapin. Jadi kalau kalian udah punya ilmunya, tinggal buka usahanya gitu. Nah, terakhir nih ya guys, kan ini terakhir nih. Oke. Gimana kesan dan pesan kalian nih Kak Diva, Mas Aksal, setelah kalian datang ke broadcast ini? Kalau aku awalnya pasti bakal mikirnya tegang banget, tapi ternyata enggak, kakak-kakaknya juga humble, terus juga ramah, nyapa kita. Jadi akunya juga enggak ke bawah suasana kalau harus tegang. Betul. Kalau saya pribadi sih so far seru ya. Ini bagus banget gitu. Benar-benar ngasih experience yang wow gitu. Soalnya kan saya sebelumnya juga ikut podcast, tapi bukan podcast kayak begini. Ini kan podcast versi real. Kalau saya sama teman saya nih, buat Firman kalau nonton, dengerin Firman. Dia kalau podcast sama dia nih gitu, masih Firman
Iya, nggak podcast, sebenarnya kayak ngobrol Random biasa ya, aja. random ya. Cuman istilahnya podcast Oh. gitu. Mungkin kesampaian kali dikabulin sama yang di atas Oh, begini. iya. Nggak tahu. Akhirnya ya Iya. guys gitu. Tapi ya so far seru-seru, orang-orangnya hebat-hebat semua, keren-keren. Oh, tim-tim editor semua keren banget. Saya bangga sama kalian. Lanjutkan. Emang editornya siapa? Nggak tahu sih. Apresiasi aja buat Ya, kalian oke. semua. Bagus kok. Apresiasi buat tim broadcast, kalian dapat apresiasi dari kakak-kakak kewirausahaan. Betul. Kalian keren. Jadi satu lagi nih, karena Apa banyak tuh? yang nggak apresiasi, maksudnya mungkin ya kalau Iya. rasanya banyak kayak apa sih Oh. kalian cuma begini kerjanya cuma syuting, tapi kan kenyataannya kalian yang menjalankan pasti capek kan gitu. Makanya saya bukan bagian yang kayak gitu, saya bagian yang mensupport kalian gitu. Saya bangga sama kalian lah, respect pokoknya mah respect. Respect. Ya, thank you ya kesannya buat kita gitu. Mungkin itu aja ya dari podcast hari ini. Sampai ketemu di episode Oceh selanjutnya, dan pastiin kamu like, share, and subscribe buat channel ini biar lebih maju lagi, biar informasi-informasi keluar lebih luas lagi ya guys. Oke, cukup sekian. Dadah.